guys, hari ini kita lakukan kita akan belajar tentang linked list. Setelah sebelumnya Anda membahas tentang pointer, kita lanjutkan tentang list. Ya. Jadi ini salah satu contoh penerapan dari tipe data pointer, yaitu membuat suatu linked list. Kita lihat apa disebut dengan linked list. Ada dua kata di sini, ada link dan list. List kita bisa definisikan sebagai daftar. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, list itu adalah daftar. Kemudian link. Link ini kan sebenarnya kalau secara umumnya adalah hubungan atau kaitan, gitu ya. Link di sini berarti kalau kita kaitkan ada daftar, ada hubungan. Berarti adalah suatu daftar yang berhubungan atau berkaitan. Maka kita bisa definisikan secara bebas, ya. Link list adalah daftar yang saling terkait. Daftar di sini adalah sebagai representasi dari data. Ya, misalnya Anda punya list data, contoh di sini ada 12, 99, 37, dapat digambarkan seperti berikut. Ya, jadi di sini adalah sebagai data-datanya, data-datanya di sini. Nah, data ini dikaitkan antara satu data dengan data lain. Nah, di sini ada 12, 99, 37. Kemudian di sini ada, ini tidak dikaitkan dengan data, maka dibuat suatu area ruang kosong. Nanti sering kita sebut dengan namanya nul, kosong ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara aturan mengaitkan di sini? Nah, di list ini ada bebas sebenarnya. Anda mau mainkan angkanya, mau ke angka 12 misalnya. Di sini kan nyambung ke 99. Bisa nggak misalnya 12 kita sambung ke 37? Bisa saja, nggak ada masalah. 37 nyambung ke 12, terus ke 99 boleh saja. Ya. Artinya tidak ada suatu aturan bahwa kalau yang pertama harus angka 12, atau berikutnya angka 9, itu tidak ada aturan bagus seperti itu. Artinya di sini prinsipnya adalah kita belajar bagaimana mengaitkan antara satu data dengan data lain. Nah, terus kan sudah pada perhatikan ya di dalam satu lokasi data di sini, lokasi data ini. Nah, ada di sini ada tempat angka dan ada tempat untuk mengaitkan. Mengaitkan inilah kita sebut sebagai link. Link disambung dengan link sehingga menjadi satu bentuk link yang membentuk suatu bentuk list. Jadi list yang dibentuk dari data-data yang saling dikaitkan. Ini kita di sini bahas struktur data, tentunya kita membahas secara teknis ya, bagaimana membuat suatu link list tersebut. Cara untuk membuat suatu link list, di sini pertama Anda harus definisikan tempat di mana ada data. Dalam penyimpanan data di link terdiri dari ada tempat namanya simpan data dan informasi. Lokasi data informasi, lokasi data berikutnya. Jadi tempat simpan data dan lokasi data berikutnya. Jadi simpan data, terus di sini ada informasi, data itu data berikutnya atau di link ke data berikutnya. Nah, setiap tempat ini kita di sini kita sebut sebagai node. Node ini, kalau kita sambungkan bahasa C, kita definisikan dengan perintah namanya perintah struts. Struts, di sini kita tulisnya struts node, huruf awal buka, int data, berarti kita definisikan suatu data bertipe integer. Artinya data yang bisa disimpan ini hanya data bertipe integer. Kemudian, node ini kan ada dua ya, ada data, ada informasi ke lokasi berikutnya. Nah, untuk lokasi berikutnya, kita definisikan satu tipe data bertipe struts node. Nah, jadi seolah-olah ini adalah tipe data itu sendiri. Jadi kita sebut struts node asterik berikut. Nah, jangan lupa titik koma di setiap ini, terus awal tutup. Nah, inilah cara mendefinisikan node dalam suatu link list. Nah, ini karena tipe datanya cuma satu.
Mungkin kalau ada pertanyaan misalnya datanya lebih dari satu misalnya, bisa nggak? Bisa saja. Artinya ini berarti kita harus definisikan tempat penyimpanan yang lain. Nanti kita akan bahas di logonya ya, kalau kita mulai bahas nanti pada bahas double English. Sekarang kita bahas masih English. Struts ya, ada struts. Nih, strutsnya apa? Struts adalah tipe data yang dapat menyimpan beberapa tipe data lain. Seperti tampak di perintah struts, ada dua variabel didefinisikan, yaitu tempat simpan data dari struts node berikutnya. Bagaimana menyimpan data di satu struts yang tadi kita sudah definisikan? Dalam menyimpan data di struts, Anda harus mendefinisikan variabel pointer bertipe struts node. Jadi ini menjadi suatu tipe data. Tipe data yang bertipe struts node. Oke, ini saya ganti dulu. Biar bisa jelas ya. Nah, ini jadi ini ada jadi tipe data. Nah, ini menjadi tipe data, terus kita buat satu variabel ya, variabel dengan menggunakan tipe data ini ya. Nah, di sini misalnya ada tiga variabel yang kita definisikan, yaitu head, tail, dan current. Ya, cara definisikannya ini kan seperti kita definisikan, jadi tipe datanya duluan, terus nama variabelnya. Nah, ini menjadi tipe data, namanya struts node. Dengan variabel ada head, tail, dan current. Karena dia pointer, ya, kita akan tambahkan di sini asterik ya. Sudah bahas pada saat membahas tentang pointer. Ya, kalau apa itu pointer masih bingung, silakan Anda bisa lihat dari video ya. Saya menjelaskan tentang konsep dari suatu pointer. Di sini ada tiga variabel didefinisikan, yaitu head, tail, dan current. Di sini kita definisikan head adalah sebagai variabel untuk penunjuk pointer awal data. Kemudian tail sebagai penunjuk akhir data, dan current sebagai pointer lokasi data. Mungkin ada pertanyaan, apa sih maksudnya awal data, apa maksudnya akhir data, dan apa maksudnya lokasi data. Kita coba lihat ke berikutnya. Implementasinya ya, kita lihat ini langsung implementasinya, jadi supaya lebih jelas. Dalam menyimpan data list dapat disimpan di lokasi yang ditunjuk head atau lokasi yang ditunjuk oleh tail. Nah, di sini ya menyimpan data link ada ditunjuk oleh head ataupun ditunjuk oleh tail. Head berarti kalau tadi sini head adalah penunjuk awal data, berarti tail akhir data. Jadi kalau Anda gunakan head berarti dia simpan di awal data. Kalau tail berarti di akhir data. Dalam menyimpan data di lokasi, di head dapat dengan instruksi, fungsinya seperti berikut. Di sini kita sudah bahas tentang sub program. Ini adalah suatu prosedur ya. Di sini kenapa prosedur? Tidak ada nilai yang dikembalikan. Di sini void kita kasih nama push head. Kemudian variabel yang nanti di parameter yang digunakan dalam prosedur ini namanya adalah data push ya, bertipe integer. Prosedurnya push head, kemudian adalah di sini. Nah, di sini langkah awal ya, langkah awal Anda definisikan tempat penyimpanan datanya. Untuk menyimpan datanya, Anda harus memesan suatu ruang memori. Ya, suatu ruang memori komputer. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya ya. Di mana kalau di masa sebelumnya, kalau kita memesan tempat penyimpanan, kita langsung definisikan variabel. Misalnya kita tulis integer data. Ya udah berarti kita memesan suatu variabel tempat data menyimpan data integer. Nah, kalau di sini adalah kita dalam pemesanan penyimpanannya adalah kita harus memesan suatu ruang memori. Nah, bagaimana pemesanan ruang memori komputer? Ini pesannya perintahnya dengan perintah namanya malloc ya. Tulisannya malloc ya. Malloc tulisannya malloc ya. Kemudian di sini kita
ini ada current ya, current ini apa? Current ini adalah variabel tadi digunakan ya di belakang. Current digunakan untuk sebagai pointer lokasi data. Jadi setiap ada data baru nanti kita gunakan variabel current. Cara definisinya di sini kita tulis ya, struct nodes ya. Jadi ini bertipe tadi node, bertipe struct nodes ya, asterik yang tulis malloc ya, zs of ya, zs of struct nodes. Jadi di sini perintah malloc di sini akan memesan satu memori. Berapa besar ruang memori? Nah, ini ada perintah namanya zs of. Ya, jadi struct node ini digunakan untuk memesan ruang memori dengan ukurannya dengan menggunakan perintah zs of. Nah, dia dengan perintah ini dijalankan berarti sudah terpesan di ruang memori komputer. Nah, mungkin ada pertanyaan loh, ruang memori itu namanya apa? Nah, itu kalau kita berbicara seperti itu berarti paradigmanya adalah memori itu adalah suatu bentuk variabel. Nah, di sini adalah memori yang dipesan. Nah, memori dipesan ini bagaimana kita bisa tahu lokasinya? Nah, ditunjuk oleh current. Nah, makanya di sini artinya current di sini adalah current ini ditugaskan menunjuk lokasi memori yang dipesan. Nah, di sini berikutnya, setelah current ini menunjuk lokasi memori yang dipesan, berikutnya di sini kan ada parameter data push. Nah, data push ini digunakan untuk mengirim data ke sini, data yang di sini, data yang ada di sini disimpan ke lokasi data. Loh, di sini ada data ya. Nah, ingat kembali di sini bahwa dalam struct node ada data, terus ada penunjuk berikutnya. Atau kembali ke jelas di sini ya. Jadi ini kan struct node itu memesan ini. Di data ini lokasi pointer yang ditunjuk. Oke, kita kembali. Di sini lokasi data menyimpan data yang data push. Nah, misalnya angka 12, angka 10. Yang penting dia berinteger. Disimpan ya. Current panah data berarti current di sini menunjuk lokasi data menyimpan data push. Kemudian nah ini ada perintah if head sama dengan 0. Nah, ini tadi ada suatu prosedur push head ya. Jadi ini sebenarnya prosedur yang nanti digunakan untuk menyimpan data itu yang ditunjuk oleh head. Nanti akan dilihat dulu apakah headnya itu sudah ada data belum ya. Nah, kalau dia pertama kali maka dia bisa dikatakan belum ada data. Ya, karena belum ada data ya, maka dicek dulu. Tapi bisa jadi dia sebenarnya sudah ada data gitu ya. Jadi artinya perlakuan antara sudah ada data atau belum ada data nanti berbeda. Ya. Di sini head ini. Nah, head ini dengan current fungsinya sama di sini ya. Kalau head ini pointer juga. Jadi itu apa itu pointer ya. Pada pointer yang kita pesan ada head, ada tail, ada current. Head ini adalah pointer yang menunjuk lokasi awal data. Nah, dilihat dulu. Nah, dalam link di sini kita menyimpan data adalah selalu dari posisi yang ditunjuk. Nah, itu biasanya akan mulai patokannya adalah startnya dari head. Ya, sebagai analoginya mungkin supaya mudah link di situ seperti bayangkan ada gerbong kereta. Ya, gerbong kereta, ada naik kereta. Apakah di sini ada belum pernah naik kereta ya? Kalau pernah naik kereta ya cepat sekali naik kereta. Dan kalau kita naik kereta api, kita pertama harus cari gerbong dulu untuk tahu gimana kita lokasi duduk kita. Nah, dari tiket itu misalnya ada gerbang eksekutif 1, eksekutif 2, atau bisnis 1, bisnis 2. Bagaimana kita tahu kalau gerbong kereta itu kan ada eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, misalnya bisnis 1, bisnis 2. Kita harus membentuk satu titik awal untuk nanti melakukan pencarian. Artinya kan gerbong itu saling menyambung. Nggak mungkin kita langsung menemukan eksekutif 2 lokasi sebelah sana. Kita harus ada titik awal. Titik awal kita mana? Titik awal kita misalnya eksekutif 1. Berarti eksekutif 2 belakangnya. Atau misalnya kita eksekutif 3 atau eksekutif 5. Ya, dari 1 kita tinggal urut gerbong 1, eksekutif 2, gerbong 2, eksekutif 3, gerbong 3 dan seterusnya. Nah, analogi dari list kurang lebih seperti itu.
dalam melakukan penyimpanan data kita harus ada patokan titik awalnya. Nah, untuk di sini dalam list ini patokan titik awal adalah selalu melihat dari head-nya. Jadi bergerak dari head lalu menuju lokasi yang akan dituju. Nah, di sini kita yang awal di sini adalah kita berbicara untuk masalah menyimpan data. Nah, bisa jadi head di sini belum menunjuk lokasi data apapun, ya, masih kosong. Nah, jika dia masih kosong, maka di sini head-nya di sini adalah dilihat sama dengan nol. Oh, berarti dia masih kosong. Kalau head-nya masih kosong, maka head langsung ditugaskan menunjuk tail dan menuju current. Jadi current di sini langsung ditunjuk oleh head. Nah, ini kalau head-nya itu nol. Nah, bagaimana jika head-nya tidak nol, maka dia akan lompat ke else, ya. Kita sudah belajar bagaimana penerbangan, ya, saya kira sudah memahami. Berarti head-nya tidak sama dengan nol, lompat dia langsung ke else. Artinya dia tidak dijalankan. Nah, karena dia sudah tidak nol, maka apa di sini? Maka langkah berikutnya adalah kita kan mau menyimpan data di head, ya. Sebentar. Penjelasannya ya, penjelasan untuk lebih detailnya. Ya. Jadi di sini adalah artinya head-nya tidak sama dengan nol, kemudian current berikut, ya, current berikut menuju head, ya, menuju head. Jadi head-nya ini current berikut, ya, current berikut itu artinya yang ini berikut, ya, berikutnya yang di sini. Nah, ini. Berarti berikut ini. Berarti yang ini, ya, tadi kan di sini bisa menyimpan data nih. Data. Nah, ini kan berikut ini tugaskan ini menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh head. Lokasi oleh head, kemudian head, ya, menuju current. Nah, berarti sekarang data dari head menuju ke lokasi data yang ada di current. Ya, kemudian tile berikutnya kita isi dengan nol. Oke, ini prosedur untuk menyimpan data di depan. Kita lihat nanti implementasinya. Jadi barusan penjelasannya, ya, tadi barusan saya sudah jelaskan. Anda bisa baca, ya, di slide atau Anda lihat simak di video ini, ya. Silakan diteruskan. Ya, kalau ada belum paham, Anda bisa ulang videonya atau nanti bertanya pada saat setiap pertemuan. Oke, kita lihat ke contoh implementasinya, ya, implementasinya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini, ya, kita lihat contohnya langsung, ya. Jika head tidak bernilai nol, artinya link list telah terbentuk, ya. Tidak ini nol. Tapi kalau dia bernilai nol, artinya link list belum ada. Karena berikut menuju head, kemudian head menuju lokasi data current, ya. Di pertanyaannya nih, ya. Current berikut head, ya. Current berikut head berarti artinya adalah menuju head. Kemudian head menuju current. Ya, head sama dengan current. Tile berikut menuju nol. Pointer tile berikut menuju nol. Nol itu yang kosong tadi, ya. Tadi kita bahas kembali ke sini. Nah, ini nol. Ini nol. Ya. Oke, kita kembali lagi. Misalnya kita menyimpan angka 33, ya, menyimpan angka 33. Head menunjuk node yang berisi 33, kemudian tile berikut bernilai 0, ya. Atau diilustrasikan, nah, jadi kalau pertama kali maka apa? Head menunjuk angka yang ditunjuk oleh current. Ya. Nah, jadi kan kita kembali ke sini, ya. Di sini, nah, headnya 0. Maka head tile menuju ke lokasi current. Currentnya itu apa? Currentnya karena berisi angka tunjuk angka 33. Maka head 33, kemudian ini adalah 0. Nah, ini pertama kali. Nah, berikutnya kalau ada menambah data, ya, data misalnya data 10, maka seperti ini. Berarti tidak nol lagi, ya. Kalau tidak nol lagi, artinya adalah kita lihat di sini tadi prosesnya adalah dia yang di sini. Current berikut menuju lokasi head. Nah, jadi current berikutnya menuju lokasi tujuan head. Jadi current berikutnya menuju dulu dia lokasi angka 33. Lokasi angka 33 ditunjuk. Kemudian head sama dengan current. Nah, setelah dia tunjuk, ya, head sama dengan current. Nah, berarti head di sini
nunjuk angka 10. Ya, tadi kan current tuh jadi tadi ini ya, saya ulang ini kan 33. Kemudian memasukkan angka 10, maka di sini ini yang ditujuk oleh current. Nah, pertama adalah current menuju ke lokasi yang dituju oleh head. Dia sudah menuju ke lokasi head, kemudian head menuju ke lokasi yang dituju oleh data yang ada di current. Ya, data yang ada di current. Maka head jadi berpindah menuju angka 10. Angka 10, kemudian tadi kan sudah menuju angka 33, maka sambung, maka head 10, 33, 0. Nah, itulah seterusnya. Jadi nanti kalau nambah data, maka prosesnya adalah misalnya angka 5. Angka 5 misalnya yang dimasukkan, maka adalah angka 5 itu yang nanti dituju oleh current. Maka berikutnya dari current, dia akan menuju ke angka 10. Nah, kemudian setelah berikut current menuju angka 10, headnya dia akan menuju ke lokasi yang data yang ada di current. Berarti head sekarang menuju ke angka 5, kemudian dari 5 menuju ke angka 10 dan menuju ke angka 33. Dan begitulah seterusnya. Inilah satu proses untuk menambah data di depan. Oke, ini contoh list ya. Jadi contoh ini lebih komplit ya. Lebih komplit. Program lebih komplitnya. Saya coba perbesar. Kalau dalam bahasa C ya, ada push head, ada push tail, nanti kita bahas push middle, view data. Nah, kita lihat aja yang dulu yang awal yaitu push head. Tadi kan sudah ya, sudah bahas. Nah, sekarang di sini ya, isi di head ya. Isi di head pertama kosong, berarti yang ketujuh angka 5. View data, berarti head menuju angka 5. Kemudian push head 7. Nah, tadi udah push angka 5 ya. Berarti tidak nol lagi. Maka head sekarang akan menuju ke angka 7 terus menuju ke angka 5. Ya, view data tampilkan ya. Kemudian isi data detail. Nah, ini kalau kita belum bahas ya, nanti kita bahas. Oke, kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.